Saya tunjuk ya, hapus dulu. Oke, baik. Kita akan mempelajari tentang kurvatur dan komponen akselerasi ya. Mungkin saya akan mengulang kembali untuk fungsi satu variabel ya. Nah, fungsi satu variabel kalau saya punya kurva begini, ini fx turunan pertama itu mengartikan apa? Turunan pertama fx itu artinya apa? Gradien garis singgungnya. Gradien garis singgung ya. Ini gradien garis singgung. Nah, kalau f aksen positif artinya apa? Fungsinya fungsi naik. Fungsinya naik ya. Fungsinya naik. Kemudian kalau f aksen x-nya kurang dari 0, Fungsi turun, Bu. fungsinya turun. Ya. Sekarang kita lihat yang turunan kedua. Turunan kedua itu maknanya apa? Kecekungan grafiknya, Bu. Kecekungan grafik ya. Kecekungan. Turunan keduanya positif, artinya Cekung ke atas. cekung ke atas. Kalau turunan kedua X kurang dari 0, ini Cekungnya ke bawah. cekung ke bawah. Nah, kita akan mempelajari ukuran ini, tetapi kurvanya adalah kurva di dimensi 3. Ya. Kurva di dimensi 3. Misalkan kita punya kurva begini. Kurvanya, saya gambar ini. Ya, ini kurvanya. Nah, kita mau melihat ukuran seperti di sini. Ya. Terkait dengan turunannya. Turunannya itu mengartikan apa? Nah, coba lihat di sini. Kita akan mempelajari yang disebut dengan kurvatur. Nah, di sini mengukur apa? Kurvatur adalah ukuran bagaimana bentuk itu dia bends. Bends itu apa? Bends itu apa? Oke, kita lihat di ini ya. Bends itu kelenturan, ya, kelenturan dari grafiknya. Nah, ini coba lihat di gambar 1 ya. Ini 0. Kurvaturnya nilainya 0. Ini kurvaturnya nilainya lebih kecil dibanding kurvatur yang ini. Ya. Ini kalau Anda lihat, kalau ini saya maknai sebagai kawat gitu ya. Ini kawatnya nih nggak bisa diapa-apain. Lurus saja. Kalau ini bisa dibengkokin, walaupun cuma sedikit. Kalau ini bengkoknya lumayan bisa dibengkokin ini, ya. Jadi ini lebih lentur. Kita bilang tuh lebih lentur dibanding yang ini. Yang kurvaturnya lebih besar ini lebih lentur dibanding yang ini dibanding yang ini. Ya. Jadi ini mengartikan kelenturan. Kelenturan dari sebuah benda. Tetapi kalau kita bicara tentang kurva itu dimaknai sebagai posisi dari suatu objek, ya.
posisi dari suatu objek. Kalau misalkan ini mengartikan dia dari sini nih, ada katakanlah titik, ya, ada partikel gitu ya, ada partikel yang bergerak sepanjang kurva ini, ya. Nah, kurvatur itu dimaknai sebagai seberapa cepat perubahan dari ini, perubahan dari tangannya. Tangan itu adalah gradien garis singgungnya. Seberapa cepat gradien garis singgung ini berubah, ya. Kalau seberapa cepat berarti kita pakai turunan pertama, benar nggak? Kalau ini katakanlah saya punya R, maka ini adalah R-nya. Ya. Kalau kita mengatakan seberapa cepat dia berubah, maka turunan keduanya. R aksen T diturunkan lagi. Nah, seberapa cepat itu berubah? Maka kita akan menggunakan turunan kedua untuk mendefinisikan K-nya. Nah, tetapi secara formal kita lihat K itu didefinisikan sebagai apa ini? Ya, kalau kita punya R ini adalah menyatakan posisi partikel tadi yang dinyatakan dengan TI ditambah GTJ ditambah HTK, maka kita punya R aksen. Jadi kalau kita punya R, mungkin di sini aja. Kita punya RT itu sama dengan FTI ditambah GTJ ditambah HTK, maka kita punya R aksen itu sama dengan F aksen T I ditambah G aksen T J ditambah H aksen T K. Nah, ini adalah vektor gradien garis singgung, ya. Nah, dari vektor gradien garis singgung ini kita bisa menentukan vektor normalnya, bukan vektor normal, vektor satuan yang searah dengan garis singgung yang disebut dengan T, ya. Itu adalah vektor gradien satuan, ya. Jadi T itu didefinisikan sebagai vektor gradien dibagi panjang vektor gradien karena kita mendefinisikan vektor satuan, ya. Dan ini akan sama dengan ini di sini R aksen sendiri itu adalah kecepatan, ya, sama dengan T per panjang P T, gitu. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat kurvatur, ya. Kurvatur itu didefinisikan sebagai K sama dengan norm dari dt per Nah, sekarang dt per ds sendiri apa? Kita lihat. Kecepatan itu sama dengan ds per dt. Ini di 11,5. Kayaknya kita agak ini ya, agak terlalu cepat. 11,5-nya belum di ini. Ya, mungkin kita pakai aja. Ya, kita punya PT itu sama dengan ds per dt. Ya, dari sini kurvatur itu sama dengan dt per ds. Ya, ini sama dengan dt per dt kali dt per ds. Gitu ya. Nah, ini bukan vektor. Ini bukan vektor. Karena kita bicara norm, maka ini adalah norm dari dt per ds
kali harga mutlak DT per DS. Yang ini sama dengan 1/VT. Ya, kita punya VT adalah DS per DT, maka kita punya 1/VT-nya sama dengan DT per DS. Nah, dari sini kita punya kurvaturnya adalah, kurvatur bisa ditulis sama dengan, ini tadi 1/VT kali T aksen, atau norm dari T aksen T per norm dari R aksen T, gitu ya. Nah, T sendiri kalau Anda mau T tadi itu sama dengan, kita lihat T itu kita sama dengan R aksen T per norm R aksen T. Sehingga T aksen itu sama dengan R double aksen T per norm R aksen T. Nah, sehingga K itu bisa kita tulis sebagai turunan kedua T dibagi dengan panjang R aksen T kuadrat, gitu ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa ini karena kita ngomong seberapa cepat, maka ini adalah turunan kedua dari R. Tapi ini dibagi dengan R aksen T kuadrat ya, panjang. Kenapa dibagi ini? Supaya ukurannya kalau ini saja tidak bisa ini ya, tidak bisa mengatakan bahwa satuannya itu setara gitu ya. Bisa jadi nilainya besar itu sebenarnya karena panjang vektornya besar memang. Bukan karena ngomong seberapa cepatnya tadi. Makanya kita menggunakan vektor satuan supaya lebih supaya apa ya? Jadi kalau di dalam pengukuran itu bukan hanya mengatakan mengukurnya bagaimana, tapi satuan yang digunakan besarannya sama gitu. Kalau misalkan besarannya dari 0 sampai 100 ya semuanya dari 0 sampai 100 gitu ya. Nah, kita akan perlihatkan di sini. Yang pertama adalah bahwa kurvatur dari garis itu sama dengan 0 ya. Kita lihat ini adalah persamaan parametrik untuk garis yang melalui X0, Y0, Z0 dan searah dengan vektor ABC yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka ini adalah persamaan garis ya. Sehingga kita akan punya VT-nya yang sama dengan R aksen itu adalah ABC, vektor ABC. Kemudian T itu adalah ABC dibagi norm dari vektor ABC. Ya. Nah, kemudian T aksen ini 0 karena ini konstan kan. Berarti ini adalah 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat. Tadi saya sudah gambar di sini. Nah, ini bentuknya apa? Kok bisa di situ ngomong lingkaran gitu ya? Itu lingkaran nih. Bagaimana kita ngomong lingkaran? Ya. Jadi kalau kita punya katakanlah lingkaran ini adalah lingkaran dengan pusatnya di sini 0,0 katakanlah. Ini jari-jarinya A. Jadi ini kalau saya gambar, ini jari-jari. Nah,
kalau saya punya titik sembarang di sini, titik P, X, Y pada lingkaran. Jadi kalau ini sudutnya theta, maka kita punya ini adalah X, ini adalah Y, ini A. Ya. Kita punya X per A itu sama dengan cos theta, Y per A itu sama dengan sin theta. Jadi dari sini kita punya X-nya sama dengan A cos theta. Kemudian Y-nya sama dengan A sin theta. Sehingga ini adalah ini X-nya, ini Y. Nah, ini adalah persamaan lingkaran. Nah, ternyata kurvatur dari persamaan lingkaran itu adalah seper A, dengan A-nya adalah jari-jari. Nah, ini mengindikasikan apa nih? Mengindikasikan bahwa nilai kurvatur itu berbanding terbalik dengan panjang jari-jari. Nah, ini bisa dipahami ketika gini, kalau saya mau naik sepeda gitu ya, naik sepeda, melintasi lingkaran yang jari-jarinya katakanlah 10 meter, ya, dengan saya melintasi lingkaran yang jari-jarinya 20 meter. Ini beloknya kan lumayan tajam ya, benar nggak? Beloknya lebih tajam dibanding ketika saya melingkari yang ini. Beloknya tuh sebenarnya nggak terasa gitu, dibanding saya belok nih. Apalagi kalau lingkarannya eh, lebih kecil lagi, 5 meter katakanlah jari-jarinya. Nah, ini lebih terasa gitu. Perubahan arah vektor garis singgungnya lebih terasa dibanding dengan kita ngikutin lintasan yang di luar ini. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat kurvatur dari helix. Helix itu dinyatakan sebagai A cos T I ditambah A sin TJ ditambah CTK. Helix itu bentuknya seperti apa ya? Ada yang tahu nggak helix itu seperti apa? Jadi kalau Anda perhatikan persamaan ini, RT-nya sama dengan A cos theta I ditambah A sin TJ. Oh sorry, ini gitu ya. Ditambah CTK. Ini kalau ini saya punya ini X, ini Y, kita punya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Betul? Jadi pada eh, kalau saya potongkan dengan Z, maka ini bentuknya gini, lingkaran. Gitu ya. Ini X, ini Y, ini Z. Ketika saya mulai dengan ini, ya di sini nih. Ya, untuk gambar ini sebenarnya Anda bisa bisa memasukkan nilai ini ya, nilai T-nya, kemudian nilai X, Y, Z-nya bisa Anda ini ya. Anda dapatkan satu titik. Katakanlah di sini T-nya 0, berarti ini A 0 C. A 0 0. Nah, kemudian ketika dia sini, kayaknya sini ya.
Ini nanti seperti Anda melingkarkan benang gitu ya, tabung. Dan bentuknya kayak gini, helix gitu ya. Jadi melingkar begini. Ada tabung, kemudian Anda punya tali, Anda lingkarkan di tabung. Itu namanya helix. Nah, ini seperti juga gambar pada DNA. DNA kan dia double helix gitu ya. Helix itu seperti itu. Nah, eh, ternyata kurvator dari helix itu adalah sama dengan A per A kuadrat plus CT. Artinya apa? Kalau C-nya semakin besar, maka apa yang terjadi? Kalau C-nya semakin besar, maka gimana? Kalau C1 lebih besar, C2, maka kita punya berarti A kuadrat plus C1 kuadrat. Jadi A per A kuadrat plus C1 kuadrat ini akan kurang dari A per. Jadi nilai kurvaturnya ketika C-nya lebih besar, itu nilai kurvaturnya lebih kecil. Ya, jadi Anda bayangkan di sini tadi kalau kita gambar, ya, ini tadi katakanlah saya pilih C-nya 1, itu saya gambar dari 0 sampai 2p. Nah, ini tingginya mungkin sampai sini aja, gitu ya. Tetapi ketika saya ngambil tingginya sama dengan 2, saya pakai merah aja. Nah, ketika C-nya sama dengan 2, bentar, ini lebih ini. Jadi, sorry. Nah, ini panjangnya mungkin 2 kali gitu ya. Ketinggiannya 2 kali. Gedean nih. Saya nggak bisa. Karena terbatas. Ini. Nah, ini cuma sekali gitu ya. Yang kedua itu, kalau C-nya 2 kalinya, ini jadi gini. Nah, ya. Nah, ini perubahan kita berbeloknya ini lebih besar nih dibanding kalau kita pakai lintasan yang ini. Ya, perubahan ininya lebih kecil. Perubahan apa? Perubahan dia eh, berbeloknya itu nggak cepat ini. Dibanding yang ini kan cepat nih. Balik lagi ke sini. Nih, udah 1 putaran ya. Kalau ini 1 putarannya di sini nih. Gitu. Ya. Itu memaknai C-nya di sini. Nah, sekarang ada yang disebut dengan jari-jari dan pusat dari kurvatur eh, untuk hmm, plan curve itu artinya ini ya apa eh, bidang bidang kurva ini ya, bidang yang dilewati oleh kurva ini gitu. Nah, bisa jadi sih artinya
bidang yang dibatasi oleh kurva itu. Nah, kalau biasanya kalau bidang itu kan ya ada yang tidak terbatas gitu ya. Tapi ini bidang bidang yang pembatasnya itu kurva gitu. Nah, sekarang makna dari ini apa? Makna dari radius ini. Radius itu adalah seperka. Radius itu adalah seperka. Anda bisa lihat di eh, halaman. Di gambar yang 6, di gambar yang 6 kita akan memaknai radius dari kurvatur, ya. Radius dari kurvatur. Nah, katakanlah saya punya garis lurus gitu untuk memahaminya lebih lebih ini ya. Di sini eh, mungkin saya mulai dari bukan kurvaturnya. Saya mulai dari bentar. Kalau saya punya lingkaran ini ya, lingkaran ya. Lingkaran katakanlah jari-jarinya R. Ya. Kemudian saya ada titik P pada lingkaran tersebut. Nah, kemudian lingkarannya digelindingkan nih ke arah sana, gitu ya. Jadi kalau ke arah sana, maka lintasan dari titik P ini akan berbentuk seperti ini. Nah, ini lintasannya. Nah, ini lintasannya disebut dengan sikloid, ya, sikloid. Jadi lintasan ini yang lintasan sikloid ini kalau kita eh, nyatakan sebagai kurvanya tadi, ya, maka kurva ini radiusnya adalah R. Ya. Radius jari-jari, radius dari kurvaturnya adalah R. Nah, sekarang kita balik. Kalau saya punya kurvatur, saya mau nyari jari-jari dari kurva, saya punya kurva, katakanlah kurva C gitu ya. Saya mau cari jari-jari dari kurvatur eh, bidang yang sekelilingnya itu adalah kurva ini. Ya, itu artinya Anda mencari sebuah lingkaran. Kalau saya eh, putar di sini, ya, saya putar nih. Ini saya gelindingkan. Lintasan dari titik P-nya itu nih. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya punya garis lurus? Pernah nggak ada lingkaran yang kalau kita putar itu nanti titik P-nya itu nanti membentuk? Nggak pernah ada, ya. Karena ini di lingkaran yang cukup besar, ya. Makanya di sini R-nya adalah sama dengan seperka. Padahal yang ini garis lurus itu K-nya sama dengan 0, ya. Kemudian kalau saya punya ini, nah ini jari-jarinya lebih besar dibanding kalau kita punya begini. Nah ini lingkaran jari-jari kecil pun dia bisa lintas itu bisa begini bentuknya, ya. Ini jadi yang disebut dengan jari-jari jari-jari dari ininya apa? Jari-jari dari plan curve-nya, ya, eh, kurvatur untuk plan curve. Nah, bagaimana kita mengukurnya? Mengukurnya dia sama dengan seperti tadi.
Ya, jadi kalau sudah diketahui K-nya, maka di sini ada seperka. Nah, apakah jari-jari ini eh, tetap nilainya? Ya tidak tetap gitu ya. Jari-jarinya bergantung terhadap titik di mana ini. Seperti contohnya ini, ya. Kalau ini lingkaran, kalau ini kurvanya, ini kurva, maka di sini ini lingkarannya kecil. Tetapi kalau di sini saya pakai yang ini, maka lingkarannya ini adalah besar nih. Ya, gitu. Oke. Nah, kemudian ada bagaimana kita mengukur kurvatur dengan cara yang lain. Ya, Anda bisa menggunakan kalau T-nya itu sebagai cos PI ditambah sin PJ. Ya. P itu dimaknai sebagai sudut antara I ke T. Ya. Kalau ini sumbu X, ini I. Kalau ini adalah T-nya. Anda bisa menggunakan yang di atas atau yang di bawah sebenarnya sama aja ya. Nah, ini juga ada cara mengukur kurvatur dengan rumus seperti ini yang di teorema A. Kita bisa menggunakan RT-nya sama dengan FT. I ditambah GTC. Nah, ini untuk yang di eh, Z-nya ya, nggak ada K-nya ya. Jadi Anda bisa menggunakan ini. Nah, untuk ukuran yang lain mungkin nanti kita bahas di pertemuan setelah ini. Nah, silakan dicoba untuk soal yang mungkin saya ganti ya, bukan yang ini. Coba silakan dikerjakan nomor 2, 6, 4 gitu ya. Kemudian nomor 8, nomor 11, nomor 14. Silakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Belum ada. Ya, sudah silakan dikerjakan. Delapan itu kan disuruh cari tadi tangan vektor terus sama kurvaturnya. Eh, terus T-nya itu sebenarnya T1. Nah, habis itu dia itu nyaranin kalau nyari K-nya itu pakai teorema A, Bu, yang tadi. Jadi, tapi Ya. ini saya nyari tangan vektornya dulu kan, rumusnya itu kan R aksen T per norm R aksen T. Nah, habis itu saya cari R aksen T-nya dulu. R aksen T itu dari soal yang 1/3 T pangkat 3I ditambah setengah T kuadrat J itu hasilnya itu T kuadrat I plus TJ. Terus habis itu saya cari normnya, norm dari R aksen T. Norm dari R aksen T itu T kuadrat dikuadratin ditambah T kuadrat akar dari T kuadrat dikuadratin ditambah T kuadrat. Hasilnya akar T pangkat 4 tambah T kuadrat. Ini T kuadratnya saya keluarin jadi akar T kuadrat dikali T kuadrat plus 1. Jadinya T kuadrat ini diakarin jadi T akar T kuadrat plus 1. Nah, habis itu jadi tangan vektornya itu jadi T kuadrat per T akar T kuadrat plus I ditambah T per T akar T kuadrat J. Jadinya itu saya coret T kuadratnya ini sama T, terus ini saya coret juga T per T. Jadi hasilnya itu T per akar T kuadrat plus I ditambah 1 per akar T kuadrat
plus 1 J. Nah, habis itu karena diketahui T1-nya itu 1, maka saya ganti T-nya, ya saya ganti 1 jadi 1 per T kuadrat kan 1 tadi, 1 kuadrat ditambah 1 jadi akar 2I ditambah 1 per akar 2J. Itu buat yang T1-nya. Terus habis itu nyari kurvaturnya. Nah, kurvatur yang di rumus teorem A itu kan bentuknya kayak gini yang mutlak X aksen, Y double aksen dikurang Y aksen, X double aksen per X kuadrat aksen ditambah Y aksen kuadrat dipangkatin lagi 3/2. Nah, itu saya misalnya itu X-nya itu yang sepertiga T pangkat 3I, terus Y-nya itu setengah T kuadrat. Habis itu, berarti X aksen T-nya itu T kuadrat dari yang sepertiga T pangkat 3, terus Y aksennya itu jadi T dari setengah T dari setengah T kuadrat. Nah, habis itu X double aksennya itu berarti turunan dari T kuadrat itu 2T, ya double aksen T-nya itu 1 turunan dari si T-nya ini. Nah, habis itu saya masukin rumus, berarti kan X aksen Y double aksen itu kan T kuadrat dikali 1 jadinya T kuadrat, terus Y aksen X double aksen itu kan berarti T dikali 2T jadinya 2T kuadrat per X aksen kuadrat itu kan T pangkat 4 kan dari T kuadrat dikuadratin lagi jadi T pangkat 4, terus Y kuadrat aksen itu T terus dikuadratin jadi T kuadrat pangkat 3/2. Jadi ini kan T mutlak T kuadrat min 2T kuadrat itu kan harusnya mutlak min T kuadrat karena mutlaknya jadi T kuadrat. Terus ini tuh saya keluarin T kuadratnya jadi T kuadrat dikali T kuadrat plus 1 dipangkatin 3/2. Nah, habis itu yang kayak T kuadrat dipangkatin 3/2 terus T kuadrat plus 1 dipangkat 3/2 itu yang T kuadrat dipangkatin 3/2 itu jadinya T pangkat 3. Terus yang T kuadrat plus 1 dipangkatin 3/2 tetap 3/2. Nah, habis itu ini yang T kuadrat per T pangkat 3-nya itu dicoret jadi 1 per T dikali T kuadrat plus 1 pangkat 3/2. Itu apa kurvaturnya itu, cuma T-nya kan diketahui 1, jadi saya masukin 1 per 1 plus 1 kuadrat kan 1 ditambah 1 3/2, jadi hasilnya 1 per 1 kali 2 pangkat 3/2 kan tetap 1/2 pangkat 3/2 jadi 1/2 akar 2. Ini buat kurvaturnya, Bu. Iya, oke. Betul ya. Terima kasih, Kela. Oke, Ibu, sama-sama. Ya. Oke, silakan yang lain. Tadi Ibu, apa kemana? Kita bilang kita stop dulu pemain. Oh, boleh berapa roti? Iya, berapa roti. Saya ke situ. Ya? Iya, kita kenal kan dari zaman dulu. Si ayah waktu itu suami itu tuh kalau bapaknya Bogor, bukan mereka orang Bogor kan? Jadi waktu bapaknya orang Bogor, mereka semua di Bogor. Suaminya ibu. Aku pikir besar di Jakarta, Padang. Rumahnya juga berarti di Bogor. Caringin, kali pasar. Itu kali tempat kita berubah. Itu bapak juga kajian. Itu ke Bogor Permai, dapat boleh satu-satu roti. Atau itu nanti hari keberapanya boleh makan bakso di yang kita sama makan bakso lihat kali. Ya Allah, jangan bahaya banget. Kemarin buku situ udah ya jadi dari apa kereta naik dekat kan gitu. Besok ke si ayah juga dia ke WC gitu kan. Aku udah di WC. Oh iya oke. Aku tadi masuk ini toko roti itu di sini nenek-nenek. Iya.
panggilan makan ya, kan ada panggilan makan ya. Udah gitu, Bunda Maya dulu ke sini, bangunannya kuno gitu. Mulai lama tapi nasi lauk tuh enak, udah pesen kan, udah pesan buat bawa ke apa? Ke safari. Oh, ini bukan sampai tahun safari, Mega Mendung udah belok kiri. Jadi soalnya itu sama seperti yang nomor 8 tadi, yaitu mencari Ya. tangan vektor T dan kurvatur K-nya ketika T sama dengan T1. Nah, jadi soalnya itu nomor 11, XT sama dengan 1 min T kuadrat, kemudian YT-nya sama dengan 1 min T pangkat 3. T1-nya sama dengan 1. Nah, pertama-tama itu dicari T tangan vektornya dengan rumus itu R aksen T per norm R aksen T. R aksen T-nya ini didapat dari turunan dari X, T, dan YT. Diperoleh min 2TI dikurang 3T kuadrat J. Kemudian untuk norm R kuadrat T-nya itu didapat T dikali akar 4 plus 9T kuadrat. Kemudian untuk T-nya ketika T1 ini 1, maka disubstitusi T-nya diganti dengan 1, maka didapat min 2I dikurang 3J per akar 13. Kemudian untuk mencari K kurvatur T-nya itu menggunakan teorem A yang rumusnya mutlak dari X aksen Y double aksen dikurang Y aksen X double aksen per X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat dipangkatkan 3/2. Nah, X aksennya ini kan tadi didapat dari turunan XT-nya yaitu min 2T dan Y double aksennya itu turunan yang kedua dari YT didapat min 6T. Maka diperoleh min 2T dikali min 6T dikurang min 3T kuadrat dikali min 2 per 1 per min 2T kuadrat ditambah min 3T kuadrat dikuadratkan. Kemudian hasil penjumlahan ini dipangkat 3/2. Maka didapat 12T kuadrat dikurang 6T kuadrat per 4T kuadrat ditambah 9T pangkat 4 dipangkatkan 3/2. 12T kuadrat dikurang 6T kuadrat itu 6T kuadrat, maka hasilnya untuk kurvaturnya KT-nya itu 6T kuadrat per 4T kuadrat ditambah 9T pangkat 4. Selanjutnya mencari kurvaturnya ketika T-nya sama dengan 1, maka diganti T-nya ini menjadi 1. Maka diperoleh 6 dikali 1 kuadrat per 4 dikali 1 kuadrat ditambah 9 kali 1 pangkat 4, kemudian dipangkatkan 3/2. Maka didapat 6 per 13 pangkat 3/2. Maka dapatnya 6 akar 13 per 169. Oke. Oke, udah betul ya. Ya, makasih Rahman. Baik, terima kasih kembali, Bu. Ini stop Ya, sharing. ya. Silakan yang lain.
Silakan, siapa yang mau coba? Masih ada beberapa soal.
Oke, silakan. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada, saya lanjut ke ini ya. Paling saya mau nanya sih Bu, sebenarnya kayak nomor 4 itu kan kita disuruh bikin sketsanya ya. Jujur aja Bu, saya bingung cara bikin sketsanya itu gimana Bu. Oke, cara membuat sketsa, saya tadi sudah menjelaskan ya. Anda masukkan titik-titik, gitu ya. Kan itu ada T gitu ya. Ada T. Jadi Anda masukkan beberapa nilai T. eh, Oke. Mungkin memang saya harus masuk ke ini ya. Eh, ini agak bolak-balik ya. Mungkin sebelum saya lanjut ke sana, saya jelasin dulu gimana gambar grafik ya. Gimana gambar permukaan atau kurva di dimensi 3. Mungkin balik itu ada di 11,5. Balik ya, 11,5. Bentar. Eh, 11,5. Bentar. Saya baliknya agak jauh ya. Hmm, harusnya mulai dari 10,4. Sorry, saya lumayan jauh mundur. Oke, sudah terlihat ya. Dan Udah. Oke, memang harusnya ini dulu ya. Di RPS itu memang harus dirubah. Di bab 10 ini dijelaskan terkait tentang penggambaran grafik gitu ya. Eh, yang pertama itu ada parabola. Ini sebenarnya irisan kerucut ya. Jadi kalau saya punya kerucut, saya potong, itu bentuknya bisa berbentuk elips. Ya, kalau kita motongnya miring, ya, kita potong miring itu bentuknya elips. Kalau kita motongnya begini, bentuknya parabola. Kalau kita motong begini, bentuknya hiperbola. Kalau kita motongnya mendatar, bentuknya lingkaran. Ya, nah di sini kita akan melihat sebenarnya elips, parabola dengan ya, ini semuanya disebut dengan irisan kerucut. Ya, irisan kerucut. Nah, ini yang persamaan dari parabola, ya, persamaan umumnya adalah Y sama dengan 4 PX, gitu ya. Kemudian P-nya itu adalah
disebut dengan pusat ini, pusat. Kemudian atau bentar, pendefinisiannya dulu ya. Jadi kalau kita mau mendefinisikan parabola, parabola itu adalah kumpulan titik-titik P yang jaraknya sama ke sebuah garis L dan titik fokus P, titik fokus F. Ya, di sini kalau kamu punya di sini adalah garis L, ini titik fokusnya ini, maka titik-titik yang di sini ini termasuk karena jaraknya sama. Kemudian kalau saya punya eh, ini sama, ini jaraknya sama, maka titik ini berada pada parabola. Ya. Nah, kalau di sini P itu adalah PX, Y, ini termuat di dalam parabola, maka PF sama dengan PL. Ya, jarak PF sama dengan PL. Dan ini kalau kita nyatakan sebagai jarak dari vektor ini adalah akar X min P kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan akar X plus P kuadrat ditambah Y min eh, Y kuadrat gitu ya. Nah, ini sama dengan kalau saya kuadratkan Y kuadrat, kalau kita buat lebih umum, yang ini 0 kan ya. Ini 0, kemudian yang ini kalau saya kuadratkan, itu kan ada X min P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X plus P kuadrat. Ya. Dan ini bisa dinyatakan sebagai 4px. Ya. Y kuadrat sama dengan 4px. Setelah ini dikuadratkan kan ada yang hilang tuh. X kuadrat dengan P kuadrat hilang. Tinggal di sini min 2px, di sini 2px sehingga 4px. Gitu ya. Ini bentuk umum dari persamaan parabola. Ya. Dengan pusatnya di sini, ini pusat, yang ini garis. Kemudian ada yang disebut dengan ini. Jadi apa? Ini baru parabola ya. Nah, ini yang elips. Elips itu didefinisikan sebagai jadi ada dua pusat di elips itu. Elips sendiri pendefinisiannya. Jadi kalau kita sebut dengan elips atau hiperbola gitu ya, P itu pada elips, maka P F itu sama dengan E kali PL. Ya, ini bergantung terhadap E dengan PL-nya ya. Kalau titiknya di sini,
titik F-nya di sini, kemudian garisnya ini di sini, maka ini jaraknya ke sini sama nih. Ini ke sini sama dengan E dikalikan PL, gitu ya. Ini juga sama. Ini bergantung terhadap di mana letak garis ini dengan letak garis dengan titik. Ya. Tapi kalau Anda lihat ini standar dari persamaan elips itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Saya tidak akan bahas yang di atas ya, saya akan bahas yang di bawah. Persamaan umum yang biasa kita gunakan. Jadi ini kita sebut dengan titik apa ya? Kalau titik pusat sebenarnya bukan ya. Itu. Jadi di sini kalau kita punya XY-nya pada elips, maka memenuhi X kuadrat plus per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nanti ada yang disebut dengan ini kalau di lingkaran itu disebut jari-jari, tapi ini karena nggak sama, maka ini disebut dengan sumbu. Ya, atau di sini masih pakai diameter. Kalau di bahasa Indonesia-nya dipakai sumbu. Ini sumbu minor, ini sumbu mayor. Ya. Nah, ini masih di dimensi 2 ya. Kenapa saya perlu ke dimensi 2? Karena untuk mendefinisikan yang dimensi 3, Anda perlu paham betul bentuk-bentuk persamaan pada dimensi 2. Ya. Nanti di sini ada. Nah, saya nggak akan lanjut ke sini. Mungkin ini saja dulu ya. Jadi bentuk parabola itu seperti ini. Parabola ini elips, ini hiperbola. Nah, untuk elips itu tadi persamaannya sudah ada. Kemudian ini kalau garis, ini paralel garis. Kemudian ini single line. Kalau ini empty line, ini memang nggak ada. Ini lingkaran, ini titik. Kemudian ini nggak ada nilainya. Ini garis yang bersilangan. Nah, ini semua kita gunakan pada saat kita menggambar di dimensi 3. Ya. Saya balik ke mana tadi? Ini persamaan parameternya. Nah, ini yang perlu. Jadi ketika menggambar grafik, kita perlu yang disebut dengan persamaan parameter. Ya. Jadi ketika kita punya garis untuk di bidang, kita bisa menyatakan X sama dengan FT, Y sama dengan GT, T-nya di I. Ini yang di dimensi 2. Ya. Ini memperlihatkan bahwa X-nya itu dinyatakan sebagai fungsi F, Y sama dengan fungsi G. Ini yang disebut dengan persamaan parametrik. Ya. Nah, atau biasa disebut juga dengan fungsi implisit. Ya. Contohnya, kalau saya punya X sama dengan T kuadrat plus 2T, Y sama dengan T min 3, sebenarnya ini sama dengan grafik yang mana sih gitu ya. Ternyata itu sama dengan grafik ini. X plus 1 sama dengan Y plus 4 kuadrat. Ya. Bagaimana gambarnya? Gambarnya kita masukkan satu-satu. X sama dengan, ketika T-nya sama dengan, dari sini. Ketika T-nya sama dengan min 2, maka X-nya 0.
Y-nya min 5. Kita gambar nih. Ini yang kita gambar, titik-titik ininya. Ya, titik-titik ininya yang kita gambar. Ya, sehingga kita membentuk kurvanya. Nah, sekarang kalau saya punya X sama dengan A cos T ditambah Y sama dengan B sin T, bagaimana kita gambar ini? Anda boleh langsung menggunakan nilai T, karena di sini bentuknya trigonometri, maka paling mudah ini pakai 0, Pi per 6, Pi per 4, Pi per 3, dan seterusnya. Ya. Atau Anda menggunakan hubungan antara ini. Ya. Ternyata kalau saya dikuadratkan dibagi A, X per A, ini X per A kan kita punya sama dengan cos T. Y per B sama dengan sin T. Anda lihat ini cos, ini sin, maka ini kalau saya kuadratkan ditambah ini kuadrat, hasilnya akan sama dengan 1. Sehingga kita punya X per A kuadrat ditambah Y per B kuadrat sama dengan 1. Dan ini adalah persamaan elips. Gitu, ya. Nah, ini juga persamaan parameter begini. Nah, bentuknya seperti apa nih? X sama dengan 1 min T kuadrat, Y sama dengan T. Bentuknya seperti apa? Ternyata kita bisa contoh yang ini. Bentar. Jadi, X-nya itu bisa sama dengan 1 min Y kuadrat. Atau X kuadrat sama dengan 1 min Y kuadrat. Atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ini lingkaran nih. Nah, persamaan ini sebenarnya lingkaran. Gitu. Ini juga lingkaran. Nah, lingkaran itu ininya bisa beda-beda ya. Bentuk parameternya bisa beda-beda. Fungsi parameternya. Bergantung terhadap itu kok parameter. Ya, ini lingkaran ya, jari-jari satu ya. Nah, kemudian contohnya yang ini. X sama dengan A sekant T. Y sama dengan B tangan T. T-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2. X sama dengan A cos hiperbolik T. Y sama dengan B sin hiperbolik T. T-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Anda bisa lihat di sini bahwa X per A kuadrat min Y per B kuadrat sama dengan 1. Ini bentuknya apa nih? Ini adalah hiperbola. Kalau ini juga hiperbola. Gitu ya. Nah, sekarang apa hubungannya dengan yang di dimensi 3? Di dimensi 3 tadi, kita bicara X-nya katakanlah sama dengan F1 T, Y-nya sama dengan F2T, Z-nya sama dengan F3T. Bagaimana menggambarnya? Menggambarnya Anda boleh memasukkan nilai T di sini, kemudian di sini X-nya. X, Y, Z. Gitu ya. Untuk T1 Anda dapatkan 1 titik di sini. Untuk T2 Anda dapatkan 1 titik di sini. Untuk T3 Anda dapatkan 1 titik di sini. Nah, menggambarnya adalah yang kita gambar titik-titik ini. Baru nanti kita lihat hubungan antara X dan Z. Kalau dia punya hubungan yang seperti ini tadi, Anda bisa melihat bahwa oh, ini bentuknya nanti helix. Ini tadi bentuknya sebenarnya dia lingkaran dan seterusnya. Gitu ya, untuk menggambarnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Jelas atau masih bingung? Halo? Udah lebih jelas sih Bu, nanti mungkin ngerjain soal lagi supaya lebih Oke, jelas. baik. Silakan mungkin dicoba lagi ya untuk
pertemuan minggu depan kayaknya saya mau mengulangi kembali bagaimana menggambar kurva atau permukaan di dimensi 3. Ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Makasih, Ya, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu.